Kali ini kita akan membahas tentang fenomenologi sebagai paradigma ilmu sosial ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang paradigma positivistik yang mencoba menggunakan paradigma ilmu alam untuk membaca realitas sosial. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ilmu sosial sebagai sosiologi, maka founder of sociology seperti Auguste Comte yang memang sejak awal mengimajinasikan apa yang disebut dengan sosial fisik atau fisika sosial ya. Jadi memang itu tidak bisa lepas dari paradigma yang awalnya dikembangkan oleh Auguste Comte ya, dengan pendekatan yang struktural, melihat realitas sosial, dan pendekatan ini dalam perkembangannya kemudian juga diteruskan oleh Durkheim dengan pendekatan fungsionalismenya yang mencoba untuk melihat realitas sosial secara objektif ya. Jadi maka paling gampang kalau kita berbicara tentang ini ya, orang sering menanyakan cara pandangnya positivistik ya. Itu artinya orang tadi mengatakan bahwasanya cara pandang tadi diderivasi dari cara pandang ilmu sosial yang di belakangnya mempunyai asumsi bahwa ilmu sosial tadi menggunakan logik ilmu alam. Apakah itu fisika, apakah itu biologi sebagai pengaruh terhadap bagaimana membangun istilahnya apa ya, semacam teori-teori yang bersifat bisa menjelaskan realitas sosial layaknya seperti ilmu alam ya. Paling gampang seperti itu ya. Nah, silakan nanti teman-teman aja lebih lanjut. Apa di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomenologi ya sebagai paradigma ilmu sosial ya. Kalau berbeda nanti dengan fenomenologi yang justru menitik beratkan pada tadi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh subjek, bukan istilahnya berangkat dari pengetahuan yang bersifat objektif. Jadi sebenarnya ini bentuk secara tidak langsung ya istilahnya apa ya, kontras dengan cara pandang yang bersifat positivistik. Jadi seperti itu. Nah, paradigma fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam ilmu sosial yang berusaha memahami bagaimana individu mengalami dan memberi makna terhadap dunia sosial mereka. Kalau paradigma positif lebih menekankan bagaimana seorang ilmuwan itu mempunyai asumsi lebih mengetahui daripada subjek ya, sedangkan fenomenologi justru sebaliknya mencoba untuk ya seorang ilmuwan berusaha untuk memahami, membangun pengetahuannya berasal dari subjek yang dikaji. Maka istilah yang digunakan pun juga nanti berbeda. Kalau posisi fisik, ya kelompok, individu, atau masyarakat yang dikaji itu objek. Sedangkan kalau dalam fenomenologi, ya justru subjek. Nah, jadi seperti itu. Ini maka nanti dalam penelitian maka istilah-istilahnya ya kalau kuantitatif ya tentu istilahnya apa ya, pendekatannya karena tadi asumsi dasarnya adalah objek, maka subjek tadi kalau dalam bahasa fenomenologi tentu ya. Jadi cara melihat apa masyarakat yang diteliti pun berbeda. Jadi pendekatan atau paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap dominasi positivisme. Jadi sebenarnya itu bentuk tapi ya, kritik terhadap positivisme yang melihat realitas yang hanya bisa diamati dan diukur secara objektif. Itu ya dengan angka-angka, ya, individu hanya dilihat sebagai sebuah apa ya nominal ya, gitu ya. Tetapi tidak melihat lebih jauh ya, kedalaman. Fenomenologi menegaskan bahwa kenyataan sosial bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri di luar subjek. Jadi fenomenologi bahwa kenyataan sosial bukan di luar subjek ini, tetapi ada di dalamnya. Jadi realitas itu sebenarnya ya ada dalam diri subjek. Jadi yang subjek yang punya kesadaran, bukan seperti
perspektif positivistik yang lebih menekankan bahwasanya individu itu ya sangat dideterminasi oleh sesuatu hal yang berada di luar dirinya. Ini asumsi juga, asumsi asumsi tentang manusia individu yang berbeda juga antara pendekatannya tadi positif dengan fenomenologi. Fenomenologi mengatakan bahwa kenyataan sosial bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri di luar subjek, melainkan sesuatu yang dialami, diinterpretasikan, dan dimaknai oleh subjek. Jadi dalam konteks ini sebenarnya seorang ilmuwan sosial, seorang sosiolog itu memahami realitas sosial dari perspektif yang diteliti. Siapa itu? Subjek yang menjadi bagian dari penelitian. Nah, jadi seperti itu. Contoh meneliti tentang politik uang itu bukan dari pengamat, pengamat dengan asumsi-asumsi teoritik yang mereka, tetapi apa? Langsung dari subjek yang dunia kehidupan atau Liveword atau dalam bahasa Jermannya Lebenswelt gitu ya. Bagaimana sih kok mereka memahami, menginterpretasikan dalam dalam konteks politik uang ya, orang ketika pemilu terus kemudian mendapatkan amplop dari calon A B C, itu mereka memaknainya bagaimana gitu kan. Jangan berbeda dengan yang dimana yang ada di Surabaya sini, yang dimaknai di Jakarta. Oh ternyata mungkin di desa memaknainya itu cara mengkomunikasikannya berbeda ketika di contoh umpamanya saja seorang tadi ya operator di lapangan mengatakan nyun sewu Bapak Ibu niki anu Arto sebagai ganti tidak pergi ke ke TPS, ganti tidak ke sawah kan itu. Nah, itu terus kemudian titip dia memaknai mungkin berbeda gitu ya. Mungkin orang kalau memaknai secara struktural, wah ini bagian dari, tetapi si subjek tadi mempunyai pemaknaan yang mungkin berbeda. Nah, ini menjadi maka harus dari lihat subjeknya. Itu contoh yang kalau kita melihat. Ya, disinilah kemudian sekali lagi fenomenologi muncul sebagai dominasi cara pandang atau paradigma positivisme yang menilai realitas hanya dari apa yang bisa diamati dan diukur secara objektif, artinya di luar dari subjek. Ilmuwan yang dianggap mengetahui, nah, itu ya relasi antara realitas dan. Sedangkan fenomenologi menegaskan bahwa kenyataan sosial bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri di luar subjek, melainkan sesuatu yang dialami, diinterpretasikan, dan dimaknai oleh subjek. Ilmuwan itu membantu untuk mengambil pengetahuan yang dimiliki oleh si subjek, melakukan sistematisasi, dan baru kemudian setelah itu adalah menyajikan tadi kepada kepada publik atau setelah melakukan kajian penelitian. Dalam konteks ini, fenomenologi tidak sekedar menekan apa yang tampak secara lahiriah, itu ya, tetapi lebih dalam lagi, ingin memahami struktur pengalaman kesadaran manusia, terutama pengalaman yang terjadi dalam dunia kehidupan sehari-hari atau ya everyday life ya. Jadi everyday life-nya, dunia kehidupannya, Lebenswelt atau Liveword ya. Terutama pengalaman terjadi dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian fenomenologi menjadi paradigma yang mengutamakan pemahaman subjektif atas dunia sosial melalui rekonstruksi makna yang dialami oleh pelaku sosial. Jadi subjek itu istilahnya apa? Yang mengungkapkan, menarasikan, menceritakan, itu ya. Ilmuwan tadi, ilmuwan atau peneliti yang kemudian membantu mensistematisasikan dari pengalaman yang dibagikan kepada. Nah, tapi tentu ya peneliti atau ilmuwan tentu juga mempunyai peran dalam konteks bertanya kan gitu kan. Bertanya itu juga mempertajam dari mungkin ya istilahnya informasi dari pengalaman life experiences yang dimiliki oleh seorang
eh, subjek yang diteliti. Tuh. Jadi itu bedanya. Jadi itu jadi mencoba untuk memahami realitas. Mungkin realitasnya sama, tapi cara memahami itu berbeda-beda. Itu ya. Dari perspektif subjek. Kemudian yang keempat, paradigma ini mengundang kita untuk kembali ke hal-hal itu sendiri. Ya. Zudeng Saseng Sao, ya. Zudeng Saseng Sao, itu dalam bahasa Jermannya ya. Yakni mengkaji realitas sosial sebagaimana ia muncul dalam pengalaman manusia tanpa dipaksakan dengan kerangka teori atau kategori prakonseptual. Jadi apa istilahnya? Memang fenologi itu ya meskipun itu pengalaman kita dekat dengan kita, perlu kita untuk mencoba untuk menghilangkan asumsi-asumsi yang sudah menjadi bagian dari stok of knowledge kita. Ya itu yang perlu apa ya seorang peneliti seniman itu perlu ya untuk apa ya istilahnya tidak serta merta kemudian melakukan penafsiran terhadap realitas sebelum uh, seorang peneliti tadi bertanya kepada si subjek. Nah itu ya. Jadi jadi ya, itu yang sering terjadi teknologi berbeda dengan positivistik yang ingin melakukan contoh yang melakukan survei dan sebagainya, tentu dia harus mendasari diri dari asumsi dasar bahkan teori yang sudah fake yang digunakan untuk membaca realitas sosial. Sebaliknya fenologi justru istilahnya apa ya, ya tidak mengedepankan teori tapi justru mengedepankan full data yang muncul dari subjek. Itu bedanya di situ. Oke, nah di sini ada tokoh-tokoh yang menjadi pelopor dari pendekatan fenomenologi yang sudah mungkin sering kita dengar ya. Pertama Edmund Husserl ya, jadi dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan pendekatan fenomenologi yang sebenarnya itu sebelumnya adalah bagian dari filsafat ya. Jadi Husserl ya dikenal sebagai pendiri fenomena modern yang mengkritik ilmu pengetahuan, sains ya, ya, yang dianggap telah kehilangan hubungan dengan pengalaman nyata manusia. Karena sains berusaha untuk membangun membangun teori yang bersifat universal yang bisa digunakan untuk melihat masyarakat dimanapun berada selayaknya seperti rumus-rumus fisika, matematika kan itu kan. Nah, dan itu yang sebenarnya berbeda dengan realitas yang bersifat realitas alam itu berbeda dengan realitas apa ya humanitis kemanusiaan dan realitas sosial gitu ya. Dia ingin melakukan apa ya counter terhadap bagaimana ilmu sosial itu menggunakan paradigma ilmu alam. Ya menurut dia ya kalau yang dikaji itu adalah manusia dan masyarakat, maka tentu pendekatannya berbeda. Pengetahuan itu dapat dari tadi apa pengetahuan yang dimiliki oleh yang dikaji justru. Itu bedanya. Itu ya, itu bedanya. Jadi kalau sederhananya kalau positivisme itu objektif, kalau fenomenologi subjektif lah. Simpelnya seperti itu meskipun ya ada derivasi untuk menjelaskan lebih lebih kompleks lagi ya. Meskipun nanti ada pendekatan lanjutan si Peter Berger yang mencoba untuk menggabungkan antara realitas objektif dengan realitas subjektif, mencoba untuk membangun apa ya jembatan antara realitas yang bersifat objektif dengan realitas yang bersifat subjektif. Jadi sekali lagi ya si Husserl mengkritik ilmu pengetahuan sains yang dianggap telah kehilangan hubungan dengan pengalaman nyata manusia. Jadi yang seharusnya ya istilahnya apa ya, yang sering terjadi adalah si subjek tidak apa ya pengetahuan ini milik subjek kemudian tidak dinarasikan, tetapi seorang ilmuwan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang memandang individu masyarakat itu tidak memiliki kesadaran gitu ya. Untuk mengatasi hal ini Husserl mengembangkan metode epoche
yaitu menangguhkan asumsi tentang keberadaan dunia luar untuk lebih fokus pada pengalaman murni dalam kesadaran yang dimiliki oleh individu, subjek, manusia di dalam sebuah masyarakat. Itu penting ya. So ini menarik. Jadi menjadi ilmuwan ini kita juga harus bersikap a posteriori, bukan a priori. Nah itu kan. Nah, ini agak susah juga kalau kita mengkaji sebuah apa ya isu dan masyarakat itu sudah kenal, sudah lama. Itu yang sering ditanya adalah bagaimana Anda menjaga jarak antara Anda sebagai seorang peneliti dan Anda menjadi bagian dari masyarakat itu. Itu gampang susah, tapi menurut saya itu pertanyaan yang sangat metodologis kayak gitu untuk menghindarkan. Ketika saya meneliti di UNESA sendiri atau meneliti masyarakat yang mempunyai irisan mungkin pemahaman agama, pemahaman ideologi yang sama dengan saya, mesti orang di mana letak pertanyaan muncul adalah di mana bagaimana Anda menjaga agar interest Anda, kepentingan Anda tidak bercampur dengan pengetahuan yang hendak Anda bangun melalui penelitian itu. Ini pertanyaan-pertanyaan metodologis yang atau kalau boleh menggunakan istilah positivistik ya, positivisme. Bagaimana Anda menjaga objektivitas ketika Anda melakukan kajian? Nah, itu juga nanti akan muncul itu. Gagasan sentral Husserl adalah intensionalitas. Intensi, inten itu ya kalau apa ya sering apa niat ya, di dalam bahasa Arab ya, niat ya. Di lughatil Arabiyah itu di bahasa Arabnya dinamai intensi ya. Tapi menarik juga kalau bahas kalau di hadis itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa itu kan. Jadi sesuatu itu semuanya dasar pada niat gitu. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ya sesuatu hal itu ya tergantung niat ya. Dalam teori nanti rasionalitas Weber ya orang itu yang punya rasionality yang berbeda-beda yang menggerakkan seseorang gitu ya, intensi ya. Bahwa kesadaran selalu sadar akan sesuatu, kesadaran tidak pernah kosong atau berdiri sendiri. Kesadaran itu muncul, ada proses-proses sebelum kesadaran itu istilahnya ya, tidak serta-merta. Mesti kesadaran juga sangat dipengaruhi oleh di luar diri subjek, atau oleh stock of knowledge atau stok pengetahuan yang sudah dimiliki oleh subjek sebagai bagian dari akumulasi yang selama ini diperoleh melalui tadi interaksi sesama manusia, sesama individu atau dengan masyarakat. Ya. Jadi bagi Husserl, tugas fenomenologi adalah mendeskripsikan struktur esensial pengalaman tersebut. Ya, fenomenologi harus mengungkap esensi pengalaman tanpa terjebak dalam spekulasi metafisik. Metafisik itu ya spekulasi ya tidak didasarkan pada pengalaman yang nyata, tapi dari pikiran yang tidak bisa diverifikasi dari tadi pengalaman yang sudah dimiliki oleh sisi. Jadi selain yang nampak juga yang tidak nampak, fenomenologi mencoba untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan kesadaran yang dimiliki oleh manusia dari consciousness. Kalau nanti dalam perspektifnya Paulo Freire yang sebenarnya dia juga terpengaruh oleh Husserl, dia mencoba untuk membedakan adanya tahapan-tahapan kesadaran di dalam masyarakat, khususnya dalam kasus di masyarakat Brasil. Jadi ada masyarakat dihadapkan pada realitas subjektif mereka dan realitas objektif. Dihadapkan masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Maka si Freire ada membagi tiga kesadaran ya. Ada kesadaran kesadaran ini ya, kesadaran magis. Jadi ketika individu melihat realitas di luar dirinya, adanya realitas yang timpang, yang tidak adil, itu dilihat sebagai sesuatu hal yang sudah bersifat taken for granted, yang bersifat adikodrati. Tapi dia tidak bisa menjelaskan secara relasional struktural bahwasanya struktur sosial yang tidak adil, tidak timpang itu karena proses dari realitas
sosial, ekonomi, politik yang kemudian mempengaruhi individu, yang kemudian menjadikan individu berada dalam posisi struktur sosial yang tidak adil, umpamanya. Itu kalau itu ketidakmampuan menjelaskan justru menjelaskan dengan perspektif yang bersifat teologis, bahkan magis, mistis. Itu oleh Paul Fred disebut sebagai kesadaran yang bersifat magis. Yang kesadaran yang kedua, kayak dengan naïve consciousness atau kesadaran naif. Kalau kesadaran naif melihat bahwasanya realitas yang timbang yang tidak adil itu disebabkan oleh karena faktor individu. Nah, karena individu yang tidak mempunyai spirit berprestasi, individu yang tidak dia tidak bisa membongkar bahwa realitas kesadaran itu muncul bukan hanya karena faktor individual problematika, tetapi karena faktor-faktor yang bersifat struktural yang bersifat objektif. Baru kemudian muncul kesadaran yang disebut dengan yang terakhir, yaitu critical consciousness atau kesadaran kritis. Suatu state of mind atau cara berpikir, nah, istilahnya apa ya, ketika individu menyadari bahwasanya problematika yang ada di dirinya, orang lain di sekitarnya itu bukan persoalan individual, bukan karena bersifat adik kodrati, take for granted dari sononya, tetapi ada proses-proses sosial politik ekonomi yang menyebabkan mereka pada posisi yang tidak ideal. Kemampuan untuk menjelaskan relasi tadi antar struktur yang ada di dalam masyarakat dan kemudian mencoba untuk melihat itu bersifat relasional dan struktural oleh Freire, itulah yang disebut dengan kesadaran kritis. Kesadaran kritis itulah yang mampu mentransformasikan realitas tadi sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh si subjek. Itu paling kalau Freire mencoba untuk ya sebenarnya juga terpengaruh oleh pemikiran fenomenologi Edmund Husserl ya dari. Oke, selanjutnya Martin Heidegger. Nah, ini muridnya ya. Jadi muridnya si Edmund Husserl ya. Jadi yang sebelumnya orang Jerman, ini juga orang Jerman. Meskipun yang ini kemudian oleh banyak ilmuwan dipertanyakan karena dia terlibat juga saat itu secara tidak langsung mendukung Nazi ya saat itu ya. Kalau mungkin bisa teman-teman bisa googling ya. Heidegger Helmut Husserl yang mengembangkan fenomenologi ke dalam arah eksistensial. Ia berpendapat bahwa fenomenologi tidak cukup hanya menggambarkan struktur kesadaran, melainkan harus memahami keberadaan manusia itu sendiri sebagai sesuatu yang ada di dunia. Ya ini sedang dikira agak filosofis. Jadi memang Heidegger ini agak ya istilahnya apa being ya, tentang mengada. Ini bahasa-bahasa filosofis, tapi paling tidak dia mencoba untuk membantu ya memperdalam fenomenologi yang dibangun oleh Husserl ya. Jadi terkait dengan esensi, eksistensi, ya itu ya, esensi, ya itu ya. Jadi ia berpendapat bahwa fenomenologi tidak cukup banyak menggambarkan struktur kesadaran ya tadi, tetapi juga memahami keberadaan manusia itu sendiri sebagai sesuatu yang ada di dunia. Nanti selanjutnya nanti ada si Jean-Paul Sartre menganggap ya ada dulu baru kesadaran, bukan kesadaran baru bersifat material ya, tubuh dan sebagainya. Itu nanti penjelasannya akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, menurut dia ya ini penting, ada di dunia itu juga kemudian ada manusia dengan tubuh yang dimilikinya, terus kemudian juga proses biologis yang dimilikinya itu ternyata juga mendorong manusia untuk memiliki ya kesadaran. Itu juga tidak bisa lepas dari tadi ya respon terhadap ya ketika mereka mengada di dunia. Konsep utamanya adalah Dasein, yaitu keberadaan manusia yang sadar dan mempertanyakan makna eksistensinya. Search for meaning ya. Gitu. Kalau bahasa Jawanya itu ya manusia itu harus menyesakan paraning dumadi ya. Jadi mempunyai
apa ya kesadaran tentang hakikat mengapa ada gitu ya. Heidegger mengarahkan fenomenologi untuk memahami bagaimana manusia hidup secara konkret dengan keterlemparannya dalam dunia, keterlibatan praktisnya, dan hubungannya dengan kematian. Jadi ini lebih apa ya lebih filosofis ya kalau Heidegger, maka Heidegger ini jarang juga digunakan untuk apa ya untuk dalam konteks perspektif ilmu sosial untuk penelitian operasional itu ya yang sering digunakan ilmu sosial, Alfred Schutz biasanya seperti itu. Tapi sebagai kajian filosofis, Heidegger juga memberi kontribusi terkait dengan apa ya being ya, being and time ya. Selanjutnya Alfred Schutz. Kalau Alfred Schutz, ya ini jadi mencoba untuk lebih membreakdown bagaimana fenomenologi secara filosofis kemudian bisa digunakan sebagai paradigma ilmu sosial yang bisa dioperasionalisasi lebih konkret. Jadi Alfred Schutz ya itu ya. Jadi ini umurnya berarti ya 60 ya masuk ya. Schutz mengadopsi dan mengadaptasi fenomenologi Husserl dalam konteks ilmu sosial. Jadi ia memperkenalkan konsep dunia kehidupan sehari-hari atau everyday life ya, everyday life of man, everyday life of human kan ya, sebagai konsep ruang makna di mana manusia berinteraksi, bertindak, membangun pemahaman bersama. Jadi sebenarnya bagaimana kita membangun apa ya pengetahuan, pemaknaan terhadap sesuatu hal dan cara kita merespon sesuatu hal tersebut itu akan sangat dipengaruhi oleh dunia kehidupan kita sehari, everyday life kita. Ya, sangat dipengaruhi everyday life kita. Mengapa demikian? Karena di dalam ya, kehidupan kita sehari-hari itulah kita sebenarnya pelan tapi pasti apakah itu pengetahuan yang bersifat apa ya akademik ya bersifat ilmu pengetahuan agama budaya itu kan istilahnya baik kita internalisasi ya subjek itu kan kita sebagai subjek internalisasi dan tanpa sadar kemudian menjadi stock of knowledge kalau kita tidak sadar sebenarnya ya stock of knowledge itu bisa muncul yaitu ya kadang ada orang mempunyai kemampuan untuk kalau berbicara dalam dunia akademik dia menggunakan logik akademik kalau berbicara dalam konteks masyarakat pada umumnya mengikuti ya istilah di masyarakat orang awam menggunakan cara masyarakat awam kalau menggunakan berkomunikasi dengan komunitas agama dia menggunakan logik agama nah itu orang yang bisa switch yaitu kan ibaratnya itu bagus sih tapi kan kita tanpa sadar kan mungkin ada yang dominan di antara mode of thought atau cara berpikir tadi itu ya tanpa sadar kita ya itu ya mungkin kalau saya mungkin mau pengalaman berbeda-beda tapi kalau saya selama ini merefleksikan diri saya itu lebih apa ya dipengaruhi cara berpikir sosiologis ya mas ya itu yang kadang sering ketika tanpa sadar ya sering apa ya requestioning mempertanyakan terus kemudian apa tidak mudah apa melihat realitas sesuatu itu seperti apa yang terlihat gitu kan nah, tidak mudah percaya begitu saja umpamanya begitu ya gitu kan kalau sosiolog kan cara filosofis kan gitu kan di tengah orang mungkin ya apa, mudah mengkonfirmasi mudah mengafirmasi apa, rekon memperkuat pengetahuan yang sudah ada justru hal-hal itu kalau istilahnya Berger ya seorang orang yang berpikir sosiologis itu harus ya rethinking memikirkan orang apa yang oleh orang awam itu tidak dipikirkan gitu ya kan gitu. Jadi kalau orang awam itu melihat kalau ibaratnya warung itu hanya depannya saja, seorang sosiolog itu nggak cukup di depannya melihat apa yang ada di dapurnya, di toiletnya kan itu ya itu mulai seperti itulah. Jadi itu yang kalau dalam bahasa dramaturgi bukan hanya front stage panggung depan, tapi juga panggung belakang. Oke, kembali ke Scott. Jadi Scott ya, dia mengadopsi fenomenologi yang secara filosofis tadi yang Husserl itu kemudian tarik dalam konteks sosial. Yang kemudian Scott nanti ini menjadi gurunya Peter L. Berger. Nah, Peter L. Berger yang tentang konstruksi sosial itu ya sebenarnya
menggunakan fenomenologi untuk melihat realitas sosial, mendialektikan antara realitas objektif dan subjektif. Nanti mungkin lebih lanjut kita bahas tentang konstruksi sosial secara spesifik ya. Jadi ia memperkenalkan konsep dunia kehidupan sehari-hari sebagai ruang makna di mana manusia berinteraksi, bertindak, dan membangun pemahaman bersama. Menurut Scott, realitas sosial bersifat intersubjektif. Realitas itu tidak bersifat objektif, tapi realitas itu ya istilahnya apa? Intersubjektif. Jadi apa ya? Pemahaman kesepakatan antara individu-individu yang ada dalam masyarakat yang kemudian diterima oleh masyarakat dan saat itulah kemudian bisa menjadi pengetahuan yang bersifat objektif. Nah, nanti di dalam konstruksi sosial itu kan bagian proses itu ada proses pengetahuan yang apa yang dibangun individu oleh kelompok yang kemudian diobjektivasi dijadikan sebagai pengetahuan yang dominan yang kemudian bisa diterima atau diikuti oleh masyarakat, diterima masyarakat dan kemudian terus dipegang sebagai sebuah pengetahuan yang seakan-akan bersifat objektif padahal awalnya adalah konstruksi dari individu atau kelompok yang ada di dalam sebuah masyarakat. Nah, itu. Jadi menurut Scott, realitas sosial itu intersubjektif. Artinya makna sosial tidak hanya hidup dalam diri individu, melainkan dibentuk melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Itu ya. Jadi dibentuk dan dikonstruksi oleh orang lain, gitu ya. Yang itu melalui istilahnya apa ya bersifat apa ya kontinu yang kemudian sampai satu titik ketika orang mempunyai pengetahuan seakan-akan legitimate ya, itu ya. Scott mengembangkan gagasan tentang tipifikasi sosial. Jadi melakukan apa ya pengkategorian di dalam realitas sosial. Jadi bagaimana individu menggunakan kategori, jadi bagaimana individu menggunakan kategori umum dalam memahami tindakan sosial. Jadi secara langsung orang itu ya pengetahuan sehari-hari mereka itu digunakan untuk melakukan tipifikasi, ya. Menggunakan kategori umum dalam memahami tindakan sosial. Nah, kalau di dalam bukunya Joel Paul Johnson, sebenarnya sebenarnya manusia itu ada teori implisit dan eksplisit. Teori implisit itu ya pada bahwa orang-orang itu sebenarnya ya melakukan teoritisasi tanpa sadar. Berdasarkan dari mana? Dari pengetahuan yang telah dimilikinya, dari stock of knowledge yang dimilikinya, yang kemudian ketika melakukan tindak tanduknya, itu kemudian dia recall pengetahuan, pengalaman yang sudah dimilikinya, dan kemudian itu dijadikan sebagai pijakan ketika mereka ingin melakukan hal yang sama, atau ketika berinteraksi dengan orang yang lain. Tanpa sadar kita itu sudah, oh kok saya melakukan ketika mereka merespon sesuatu hal ya, meski dia akan memanggil pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oh, kelihatannya dulu seperti ini. Oh, coba berarti ya saya mengikuti pengetahuan dan pengalaman saya selama ini seperti ini. Jadi orang itu pada dasarnya itu membangun ini secara individual itu berteori dalam konteks apa ya teori makna dalam makna yang apa ya yang umum ya. Tapi kalau teori yang bersifat apa implisit ya. Nah, tapi ada teori yang eksplisit itu teori sosial yang memang diderivasi dari kajian, penelitian secara serius dengan tahapan-tahapan ilmiah yang kemudian dijadikan hasil dari proses abstraksi dari realitas yang diamati, diteliti dan kemudian digunakan diteorisasikan menjadi sebuah konstruksi teoretik yang bersifat ilmiah yang kemudian bisa dijadikan sebagai apa ya referensi untuk membaca realitas yang mempunyai pattern sosial yang sama, pattern pengalaman yang sama, pola itu. Maksudnya seperti itu. Nah itu dalam konteks ini disebut dengan teori yang bersifat eksplisit. Nah, seperti itu. Jadi maka dalam fenomenologi ya ini bersifat intersubjektif, beda dengan paradigma positivistik yang bersifat objektif. Relasi antara subjek dan objek itu istilahnya apa ya? Jadi subjek itu mengetahui, objek itu tidak, ya istilahnya tidak punya kesadaran. Subjek yang hanya punya kesadaran.
Itu dalam perspektif positivisme ya. Maka seorang peneliti itu mempunyai apa istilahnya apa otoriti ya, Pak. Otoriti yang sangat powerful untuk memahami realitas sosial yang bersifat objektif. Sebaliknya kalau dalam konteks ilmu fenomenologi ya seorang peneliti jadi subjek, seorang yang diteliti juga subjek yang dia berinteraksi dengan subjek lain yang diteliti, pengetahuan yang dibangun dari interaksi, komunikasi sama subjek itulah yang kemudian melahirkan kesadaran dan kesadaran itulah yang kemudian menjadi pengetahuan yang ingin disistematisasikan tadi kesadaran pengalaman yang everyday life tadi itu seorang fenomenolog ya fenomenolog sosial itu akan mencoba untuk melakukan sistematisasi terhadap pengetahuan pengalaman ya, kesadaran yang dimiliki oleh si subjek. Scott mengembangkan gagasan tentang tipifikasi sosial, jadi bagaimana individu menggunakan kategori umum dalam memahami tindakan sosial. Jadi ya tentu di dalam masyarakat itu muncul istilah-istilah yang sebenarnya bagian dari tipifikasi sosial. Contoh dalam konteks kasus penelitian yang dilakukan oleh Clifford di Mojokerto, Pare, nama samaran dari Pare, tentang Legend of Java, kategorisasi tiga kelompok kultural dalam masyarakat Jawa, santri, abangan, priayi itu juga bagian dari apa ya? Ya sebenarnya GED sendiri sebelum GED datang itu istilah itu sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk saya sadar ketika masih kecil pun juga sama. Ibu saya ngomong kalau mungkin berkomentar tentang apa ya tentang ada pernikahan terus kemudian ada makanan yang disajikan terus kemudian ibu saya ketika sudah di rumah dari tahu ini ya memang priayi tenan ya gitu masakannya dan cita rasanya kok anu ya jadi dia mempunyai pengetahuan tentang siapa sih yang baru dengan priayi siapa sih dimaksud dengan santri siapa ya jadi itu contoh ya maksudnya nah, ternyata ya menurut para peneliti dalam masyarakat Jawa ya istilah itu sudah banyak digunakan jauh sebelum Sigit mencoba untuk mempopulerkan. Bahwa si Clifford Geertz membantu mensistematisasikan itu ya tadi kategori tadi ya tipifikasi sosial umum tadi itu menjadi sebuah apa ya teori yang menarik tentang tadi orang Jawa yang mempunyai cara beragama yang berbeda, mempunyai orientasi sosial yang berbeda, mempunyai orientasi politik yang berbeda, tetapi tipifikasi santri abang priai tadi mempunyai konsekuensi bukan hanya konsekuensi budaya, ekonomi, politik, dan ya, bukan hanya budaya tapi juga politik. Terus kemudian selanjutnya ada namanya Norris Merleau-Ponty ya. Kalau Norris Merleau-Ponty ini juga sebenarnya juga seorang ya lebih dekat filsafat ya. Jadi Merleau-Ponty memperluas fenomenologi dengan memperkenalkan konsep tubuh sebagai pusat pengalaman. Jadi tubuh itu juga menjadi penting karena tanpa tubuh individu tidak bisa membangun apa ya istilahnya sensing, mengindra, mengaktifasi indranya dan kemudian mensistematisasi pengetahuan, pengalaman yang dimilikinya. Dan menurut saya kesadaran itu muncul itu juga tidak bisa lepas dari tadi saya tubuh sebagai pusat pengalaman. Ya menolak dikotomi tradisional antara subjek dan objek. Nah, ini berbeda lagi nih. Serta menekankan bahwa persepsi adalah keterlibatan tubuh dalam dunia. Iya, karena istilahnya apa ya, tubuh melalui inderanya kita bisa melihat kesan, melihat, mendengar, kan itu kan. Itu bagian juga dari apa ya, bagian dari keterlibatan tubuh dalam memahami. Berpikir pun juga bagian dari mengamati dan merasa kan itu kan. Bagi Ponti, tubuh bukan hanya sesuatu yang memiliki, melainkan cara manusia mengalami dunia. Jadi persepsi tidak terjadi dalam kepala saja, melainkan merupakan aktivitas tubuh dalam ruang dan waktu. Jadi juga ketika kita mungkin apa ya eh, apa ya pengalaman saya ketika mungkin satu ketika saya
ada food court yang enak gitu ya, ke satu mall, terus besoknya lagi kita ke sana, oke, selanjutnya setelah itu kok ternyata kok beda. Itu yang kemudian membuat saya mempunyai kesadaran baru. Ketika ketika mungkin di situ oke, yang kedua oke, ketiga kok tidak oke, ternyata melihat kesadaran bahwasanya ada perubahan di dalam tadi apa, kita, karena saya bisa mensensing dengan tubuh saya, dengan indera saya, maka disitulah kemudian melahirkan kesadaran bahwasanya ada perubahan yang dialami tadi apa, makanan yang disajikan oleh restoran A B C D umpamanya gitu. Artinya apa? Jadi tubuh bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan cara manusia mengalami dunia. Jadi situlah mengalami. Persepsi tidak terjadi dalam kepala saja, melainkan merupakan aktivitas tubuh dalam ruang dan waktu. Ya, saya katakan contohkan tadi itu. Ternyata beda itu, mengalami dua hal yang berbeda itu. Kok beda ya gitu ya. Saya tidak tahu karena mungkin karena sentuhan yang berbeda juga dari chefnya, bisa jadi kan itu. Atau karena bahan yang digunakan secara objektif mengalami mungkin perubahan, bisa jadi. Ya. Oke, itu. Dan kemudian fenomenologi tubuh ini membuka jalan baru dalam studi tentang pengalaman dunia nyata dan interaksi sosial. Nah, ini juga nanti pendekatannya juga bisa digunakan juga nanti interaksi simbolik dan sebagainya itu juga sangat bagus juga itu sebenarnya. Nah, dan yang terakhir adalah Jean Paul Sartre. Ya, ini ya sebenarnya ini lebih sebagai seorang pemikir ya, dia seorang novelis, penulis, prolifik. Ya, Sartre memadukan fenomenologi dengan eksistensialisme ya. Jadi fenomenologi dan eksistensi paham tentang eksistensi manusia. Jadi manusia punya kesadaran itu, ya, pertanyaan adalah esensi dan eksistensi. Apakah kesadaran dulu atau eksistensi dulu? Sedang Jean Paul Sartre mengatakan ya eksistensi dulu ada. Jadi sebagai manusia eksistensi itu baru kemudian esensi kesadaran itu muncul. Dia mengembangkan gagasan bahwa kesadaran manusia adalah kebebasan itu sendiri. Jadi kesadaran manusia adalah kebebasan sendiri. Manusia tidak dikondisikan oleh dunia luar, melainkan selalu dalam proses menciptakan dirinya sendiri melalui pilihan-pilihan bebas. Ya bebas, tapi kadang kebebasan ya dibatasi oleh struktur. Seakan-akan ini mulai Paulus Sartre ya, meskipun nanti Anda boleh sepakat atau tidak, tapi ya kita punya bebas, tapi kebebasan kita ternyata juga dipengaruhi di luar diri kita, kondisi objektif yang mungkin tidak mungkin apa ya, pilihan-pilihan kita itu kemudian bisa. Sartre menegaskan bahwa eksistensi ini mendahului esensi. Artinya tidak ada hakikat manusia yang sudah ditentukan, melainkan setiap individu membentuk diri sendiri melalui tindakan. Jadi ada terus saya manusia adalah menurut dia, menurut Sartre ya hakikat itu ya setelah manusia itu menemukan memiliki apa istilahnya, setelah manusia itu berkesadaran, setelah manusia itu tindakan. Jadi esensi itu didahului oleh eksistensi, bukan sebaliknya esensi. Jadi film ini Satria menyoroti dinamika antara kebebasan, tanggung jawab, dan menciptakan makna dalam kehidupan sosial. Jadi memang subjek itu ya bebas. Ya, beda dengan asumsi dasar bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Berbeda dengan paradigma positivistik bahwa individu itulah produk masyarakat. Sedangkan Zong Pasri mengatakan subjek itu berkesadaran yang tidak dibatasi oleh struktur yang membelenggu. Gampangannya seperti itu. Oke, sampai di sini. Apa sih dasar-dasar pemikiran fenomenologi itu? Nah, itu ya, ini penting ya. Oke. Pertama, kembali ke hal-hal itu sendiri. Jadi dusting ansih ya. Jadi kembali ini dalam diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Fenomenologi menyerukan untuk mengesampingkan interpretasi teoritis dan kembali mengamati pengalaman sebagai adanya. Jadi tadi ya mencoba untuk menghilangkan asumsi-asumsi. Jadi nah ini tantangan bagi kita yang melakukan penelitian
yang istilahnya apa ya? Hmm, apa ya? Yang apa ya? Untuk jadi tantangan bagi seorang peneliti. Jadi tantangan peneliti ya yang apa ya sudah istilahnya punya stok of knowledge banyak, perspektif teoretik yang banyak. Maka di dalam fenomenologi ya sejatinya ya jadi ketika turun ke lapangan mencoba untuk apa ya menelaah tentang sesuatu hal dalam perspektif subjek yang itu seharusnya tidak mempunyai asumsi-asumsi yang Islam ya, yang dipaksakan untuk membaca realitas sosial yang diteliti itu, tetapi adalah mencoba agar subjek yang mengalami realitas yang diteliti itu, istilahnya apa ya, muncul, menarasikan dengan diri sendiri. Jadi kita tidak menginterpretasikan, tapi mencoba untuk mengumpulkan, mensistematisasikan perspektif yang dimiliki oleh subjek yang kita kaji. Jadi seperti itu. Jadi epoche teknik ini mendorong untuk menangguhkan segala penilaian tentang keberadaan dunia eksternal agar bisa mengamati fenomena sebagaimana muncul dalam kesadaran. Jadi menahan untuk tidak melakukan interpretasi tapi mencoba untuk apa ya, memahami apa sih sebenarnya kan itu. Jadi tidak serta merta kemudian menginterpretasikan. Gitu ya. Selanjutnya intensionalitas kesadaran. Setiap pengalaman selalu berhubungan dengan objek tertentu, tidak ada kesadaran yang berdiri sendiri. Maka nanti dalam fenomenologi ada istilah Alfred Schut itu ada istilah namanya because motif dan in order motif. Because itu karena apa alasan kita melakukan itu? Alasannya kenapa? In order motif untuk apa? Kan itu kan. Jadi ada because motif, in order motif. Ya, intensionalitas kesadaran kita itu digerakkan. Ya. Makna sebagai konstitusi subjektif, jadi pembentuk kesadaran subjektif. Realitas sosial tidak diterima begitu saja, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh subjek melalui pengalaman. Realitasnya sama, bisa jadi dalam sistem fenomenologi dipahami berbeda oleh subjek yang ada di dalam masyarakat. Jadi realitasnya objeknya sama, tapi pengalaman fenomenologinya tentu bisa berbeda. Dengan dasar-dasar ini, fenomenologi menegaskan pentingnya menggali pengalaman subjektif untuk memahami dunia sosial secara lebih autentik. Nah, dari dasar ini, fenomenologi menggali bahwa pentingnya menggali pengalaman subjektif untuk memahami dunia sosial secara lebih autentik. Ya ini menarik ya. Itu ada disertasi miliknya siapa ya, Profesor Muhajir Effendi, mantan Menlu PMK, sekarang menjadi penasihat presiden untuk apa, untuk urusan haji. Itu pendekatannya fenomenologi untuk melihat bagaimana apa ya, profesionalisme TNI dalam perspektif perwira menengah. Nah, dia menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi subjek ngomong, suruh ngomong bagaimana menurut mereka, itu contohnya ya. Jadi bagaimana pendekatan fenomenologi digunakan untuk apa ya, membongkar pengetahuan yang dimiliki oleh subjek militer, khususnya perwira menengah militer, tidak mau melihat tadi apa istilahnya apa ya, profesional TNI gitu ya. Jadi menarik juga, bisa digunakan juga. Oke, bagaimana fenomenologi dalam ilmu sosial? Dalam penerapannya pada ilmu sosial, khususnya sosiologi, fenomenologi fokus pada pemahaman makna, meaning ya, interpretatif of meaning ya. Jadi pemahaman makna tindakan dari sudut pandang pelaku sosial itu sendiri. Jadi sekali lagi yang menjadi concern dari fenomenologi adalah bagaimana subjek itu memahami tindakan yang dimilikinya, yang dilakukannya. Jadi pemahaman makna tindakan dari sudut pandang pelaku sosial itu sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari si peneliti, tetapi pengetahuan kita ingin mengetahui
dari apa? Dari pengetahuan, pengalaman yang dinarasikan oleh subjek yang kemudian kita sebagai seorang peneliti mencoba untuk menarasikan kembali. Ya. Pendekatan ini mengutamakan dunia kehidupan sehari-hari, di mana individu berinteraksi, membuat keputusan, dan membangun makna. Jadi sekali lagi, satu realitas sosial bisa jadi subjek-subjek itu memahaminya berbeda-beda. Nah, itu menariknya situ. Dengan demikian, filologi memungkinkan kita memahami dinamika sosial dari perspektif dalam. Jadi, ya, jadi dari dalam si subjeknya, bukan dari orang luar, bukan sekedar dari luar objek pengamatan. Gitu ya. Karena mungkin kita bertanya, contoh, bagaimana sih pengalaman, bagaimana apa ya menjadi sebuah penelitian judulnya menjadi master gitu atau menjadi doktor itu studi fenologi mahasiswa S3 gitu ya yang sedang menempuh dari pengalaman bagaimana menarasikan pengalaman mereka itu becoming dokter itu becoming PhD ya doktor ya. Jadi pendekatan fenologi jadi seorang fenolog mencoba untuk bertanya bagaimana ceritanya kok tertarik S3, mengapa kok S3, untuk apa, bagaimana perjuangannya ketika S3, bagaimana interaksinya dengan sama mahasiswa, bagaimana pengalaman dia mengikuti perkuliahan, bagaimana berkomunikasi dengan dosen pembimbing disertasi, apa masalahnya yang dihadapi. Nah, itu dinarasikan itu dari pengalaman si subjeknya itu, sadaran subjeknya. Itu contoh. Contoh aplikatifnya adalah penelitian tentang pengalaman pasien rumah sakit, ya, pengalaman mahasiswa dalam dunia akademik yang seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman buruh migran dalam situasi kerja lintas negara, bagaimana mereka kesadaran ketika sebelum, kesadaran ketika di Indonesia, bekerja di Indonesia, kesadaran ketika sudah bekerja di sana, dan bagaimana kesadaran di sana ketika melihat pengalaman sebelumnya ketika di Indonesia, nah, itu kesadaran itu cuma dinarasikan, nah, itu ya dari subjeknya. Ya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, penelitian fonologis, pendekatan paradigma fonologis berfokus pada menggali, mendeskripsikan, dan memahami struktur makna pengalaman subjektif individu atau kelompok. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, jadi in-depth interview. Jadi kan itu. Sebagai seorang peneliti, teman-teman harus jeli mengamati ketika wawancara, mengamati bagaimana dia cara meresponnya, cara dengan gesturnya, ketika datang ke rumahnya, memaparkan oh seperti ini seperti itu, secara elaboratif dan naratif, wah itu. Nah, selanjutnya jadi pengumpulan data melalui wawancara mendalam, ya, in-depth interview untuk menangkap narasi pengalaman autentik subjek. Analisis fenomenologis di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema inti dari pengalaman baru setelah itu mensistematisasikan. Oh, ini pengalaman jadi pengalaman dia muncul pengalaman sebelum berangkat ke luar negeri kalau tadi TKI tadi ya. Oh, ketika sebelum berangkat seperti apa, setelah berangkat seperti apa, terus kemudian pengalamannya seperti apa ketika di sana, bagaimana melihat ketika masih bisa membandingkannya seperti apa, gitu. Menjelaskan itu dengan tadi pengalaman-pengalaman yang diberikan. Reduksi filologis setelah analisis adalah penyaringan berbagai deskripsi pengalaman untuk menemukan esensi mana universal. Setelah itu kemudian di masing-masing itu seperti apa sih? Sebenarnya, sebenarnya adalah sense of apa ya, mereka ingin merasa apa ya, bermanfaat bagi keluarganya, ya, ingin berkontribusi pada khususnya keluarga ini menjadi esensi kesadaran mereka bekerja itu selain selain ingin memperjuangkan untuk keluarganya aktualisasi diri ya sebagai homo faber ya, makhluk yang bekerja umpamanya itu. Nah itu ya esensinya apa sih gitu. Sama kan itu esensinya ini kok menarik ya.
dosen ini pada publikasi. Ini apa sih sebenarnya? Apa karena kepaksaan dari aturan-aturan yang ada, atau karena, jadi seorang akademisi itu publikasi itu ya sebagai bentuk apa? Bermakna bagi dirinya bahwa dia itu mengaktualisasikan bermakna ketika tulisannya banyak dibaca orang, ketika dia bisa memberi pencerahan, umpamanya saja seperti itu ya. Ternyata ya ini momentum bagi dirinya, ada selain ada tuntutan struktural, tapi itu bukan bukan dorongan utamanya, dorongan intensi dia, because in order motifnya gitu ya. Because-nya karena apa? Karena dia seorang akademisi, harus berfungsi. In order motifnya memberi pencerahan, umpamanya seperti itu. Ya. Because motif in order to motif. Nanti ada itu ya. Cukup ya. Jadi peneliti fenomenologis berusaha mendekati pengalaman peserta tanpa prakonsepsi. Jadi sebagai seorang peneliti, kita jangan asumsi-asumsi dasar kita harus kita hilangkan, harus kita dengarkan, ya kita rekam, kita catat ya apa adanya, baru kemudian kita mencoba untuk mengkategorikan dan kemudian mencari menemukan esensi makna yang ada di dalam catatan atau rekaman yang kita sudah sistematiskan tadi. Jadi peneliti fenomenologis berusaha mendekati pengalaman peserta tanpa prakonsepsi dan mendedahkan atau menjelentrehkan, mendeskripsikan struktur makna yang membentuk realitas sosial menurut subjek itu sendiri. Dari sini kita tahu, ternyata ini tuh kenapa TKI tadi kok ingin ingin karena dia ingin betul-betul memberi kontribusi bagi keluarganya, ingin apa ya bermakna ketika dia bekerja dan memberi bisa membangun apa ya kemandirian bagi dirinya, bagi keluarganya, dengan itu kemudian menyekolahkan anaknya. Wah, di sini dia sense of responsibility sebagai seorang parent, orang tua umpamanya saja ya. Bagaimana sih pendekatan fenomenologi dengan paradigma lain? Kalau tadi kan sebelumnya kita membandingkan paradigma fenomenologi positivistik yang sudah kita ya. Fenomenologi berbeda tajam dari paradigma positivisme yang mencerminkan pengukuran objektif, eksperimen, dan generalisasi hukum-hukum sosial. Jadi ingin melakukan generalisasi dengan menggunakan metode survei, dan itu positivistik ya. Ya. Di sisi lain, fenomenologi juga berbeda dari strukturalisme yang melihat individu sebagai produk struktur sosial yang tak tampak. Ini perspektif ya istilahnya apa ya itu Hemian atau Marxian kan itu ya. Fenomenologi menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang membentuk makna dalam dunia sosial. Jadi sekali lagi fenomenologi berbeda dengan strukturalisme, berbeda dengan fungsionalisme yang dua-duanya ini sebenarnya positivistik karena menganggap bahwa individu adalah produk dari masyarakat gitu, yang seakan-akan tidak punya kesadaran. Pokoknya ya wis apa kata Mas ya seperti itu. Tapi ternyata individu itu tidak seperti itu. Individu itu juga mempunyai keunikan, yang mempunyai kesadaran yang bisa jadi antara satu dengan yang berbeda-beda. Teknologi kan manusia sebagai subjek aktif yang membentuk makna dalam dunia sosial. Jadi seakan-akan seragam, tapi dia mempunyai intensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh, ya orang menaati aturan semua, mengikuti sebuah kegiatan itu tujuannya ya macam-macam tadi. Intensi atau niatnya itu beda-beda. Fenomenologi menempatkan manusia, fokus utamanya adalah jadi fenomenologi fokus utamanya pada makna subjektif yang dihasilkan dalam pengalaman nyata sehari-hari, bukan pada hukum-hukum besar atau struktur impersonal, struktur yang non manusiawi lah itu istilahnya, yang tidak bersifat individual. Jadi pengalaman individu itu menjadi unit analisis yang menarik bagi seorang fenomenolog, bukan yang berada di yang besar-besar itu, bukan. Realitasnya maka realitas mikro karena realitas kesadaran. Bedanya seperti itu. Jadi makna subjektif yang dihasilkan dalam pengalaman nyata sehari-hari. Karena di pengalaman sehari-hari itulah kemudian hasil komunikasi, interaksi yang membentuk stock of knowledge yang kemudian individu tadi mempunyai apa yang saya sebut sebagai ya kalau John Paul Johnson ya, dalam bukunya teori klasik ya orang itu pada dasarnya dengan stock of knowledge atau stok pengetahuan yang dimilikinya sebenarnya dalam tindak tanduknya itu akan sangat dipengaruhi oleh tadi knowledge yang itu fungsinya sebagai implicit
teori. Jadi orang itu pada dari teori dengan apa? Pengetahuan tadi. Oh, dari pengalaman seperti ini. Oh, dari ini membaca realitas sosial itu dengan perspektif stock of knowledge dan dia mempunyai perspektif dalam tindak tanduknya dan tentunya ada kesadaran di situ. Kritik terhadap fenomenologi, tetapi ya kalau tadi ada kumpulan kritik fenomenologi, ya fenomenologi sangat detail dan melihat apa yang tidak dilakukan. Maka kritik fenomenologi tujuan subjektivisme karena fokus pada pengalaman individu. Fenomenologi jangan terlalu mengambil faktor struktur sosial, kekuasaan, ekonomi yang luas, ya, yang makro itu ya. Kesulitan verifikasi karena berdasarkan pengalaman subjektif, fenomenologi sering dianggap sulit diuji atau diverifikasi dengan metode ilmiah konvensional. Karena ya tadi, karena subjeknya bisa jadi ya berbeda-beda, kesadarannya ya tidak bisa dijelaskan. Sekarang memang untuk menjelaskan keunikan. Bias interpretasi peneliti. Ah, ini yang susah ini, seperti yang kata tadi. Meskipun fenomenologi berupaya mendekati pengalaman murni, kenyataannya interpretasi peneliti tetap berpotensi mempengaruhi hasilnya. Ya, ini godaan kita untuk memaparkan apa adanya yang kita peroleh dari apa ya pengalaman, pengetahuan yang dimiliki oleh si subjek yang kita kaji. Kadang tanpa sadar preferensi kita juga memaksakan kita untuk menarasikan yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini penting sekali. Namun kelebihan fenomenologi terletak pada kemampuannya untuk mengungkapkan lapisan-lapisan makna terdalam dalam kehidupan manusia yang sering tidak dapat disentuh oleh pendekatan yang lebih objektivistik. Ya, kesadaran, apa ya, curhatan terdalam lah individu bahasanya gitu ya. Kelebihannya, nah kalau kelebihannya apa? Sinilah menggali makna yang lebih mendalam. Nah, ini karena apa? Fenomenologi mampu menguap mana-mana subjektif yang tersembunyi di balik tindakan sosial yang tak tampak. Ia memungkinkan peneliti memahami mengapa seorang bertindak sebagaimana ia bertindak, bukan sekedar apa yang dia lakukan. Saya kata tadi, ini ada orang kok ngajar, menulis, kok tidak bukan sekedar nyari jurnalnya publis akademik ya, tapi memang betul-betul dia menikmati aktivitas akademik tadi sebagai karena itu panggilan jiwa dia sebagai seorang ya dosen itu tugasnya itu ada tidak ada tuntutan ya dia melakukan itu. Contoh ya makna terdalam bagi dia sebagai seorang akademisi itu ya apa, ya berkarya secara akademik, melakukan intellectual exercise, diskusi, penelitian, publikasi, bukan karena tadi tagihan-tagihan yang dipaksakan oleh struktur, tapi karena memang dia menganggap bahwasanya yaitu tugas intelektual yang harus dilakukan umpamanya itu ya. Makna terdalam memberikan suara kepada subjek penelitian. Dalam fenomenologi, pengalaman peserta dihargai sepenuhnya sebagai sumber pengetahuan. Pendekatan ini memberdayakan partisipan untuk menceritakan dunia mereka dari perspektif mereka sendiri, bukan sekedar menjadi objek penelitian. Nah, ini penting juga itu. Ini menarik, teman-teman ya bisa mengerti. Sama ini, sama halnya kayak contoh fenomena anak muda, itu kan perspektif yang sering muncul kan orang-orang tua. Bagaimana mereka kenakalan remaja selama ini kan dilihat dari sini. Bagaimana pendekatan fenomenologi melihat mereka? Itu yang menarik juga itu. Jadi kalau menurut itu mungkin kita makna contoh eh, apa ya ketika banyak yang misalnya balapan gitu, trek-trekan itu bagi kita kan mengganggu ketertiban masyarakat. Tapi bagi anak-anak muda itu bagian dari membangun makna sendiri. Semakin banyak ikut trek-trekan dan semakin menang, maka reputasi dia sebagai jagoan di jalan itu tinggi. Jadi ya prestis. Modal simbolik bagi ya, itu beda lagi tuh maknanya. Jadi memberikan suara kepada subjek penelitian yang kita lihat. Fleksibilitas dalam menghadapi kompleksitas sosial. Fenomenologi sangat fleksibel dalam menangani fenomena sosial kompleks, ambigu, dan dinamis karena tidak bergantung pada variabel tetap atau struktur kaku. Nah ini bedanya penelitian kuantitatif ya. Menghasilkan pemahaman kontekstual yang kaya dengan berfokus pada pengalaman konkret dalam konteks spesifik. Fenomenologi memberikan gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana makna sosial dikonstruksikan dalam kehidupan nyata. Nah, ini.
Dan yang selanjutnya relevan untuk studi tentang identitas, pengalaman, dan perubahan sosial. Jadi menarik itu ya. Jadi identitas guru ketika bagaimana guru di era dulu mungkin sebelum di era Orde Baru, reformasi dan saat ini bagaimana sih? Itu ya, itu penting juga merefleksikan identitas ya, identity ya, pengalaman dan perubahan sosial, ada transformasi. Tadi meskipun tiga kesadarannya Frere tadi juga bagus juga menggambarkan ada transformasi kesadaran. Apa tapi itu kelebihannya, kekurangannya resiko tadi ya, resiko subjektivitas berlebihan. Nah, ini juga harus pintar-pintar untuk menjembatani tadi. Sulitnya replikasi penelitian, ya iya karena kan kesadaran berbeda. Ada yang sama kebetulan, tapi kalau kesadaran ya, ya karena tentu pendekatannya tadi apa ya istilahnya apa ya ini dalam mengkumpul apa ya kualitatif ya menggambarkan keunikan ya. Kemungkinan bias peneliti. Nah, walaupun berupaya melakukan epoche menahan untuk tidak masuk mencampuri tadi pengetahuan yang kita miliki dengan temuan kita, interpretasi tetap bisa dipengaruhi oleh latar belakang, nilai atau prasangka peneliti. Ya ini perlu kebesaran hati seorang peneliti untuk memaparkan pengetahuan apa adanya. Nah, tapi dalam konteks mikro makro tentu ya karena fenomenologi itu mikro, realitas kesadaran individu kelompok, maka ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Analisis makro. Karena nggak mungkin fenomenologi digunakan untuk melihat realitas yang makro. Pendekatan ini kurang efektif untuk menjelaskan dinamika struktur sosial makro seperti kekuasaan, sistem ekonomi, atau institusi besar yang tidak selalu dalam pengalaman subjektif sehari-hari. Kalau makro perlu pendekatan institusional teori, teori kelembagaan, pendekatan struktural, fungsional itu oke. Tetapi juga bisa sebenarnya contoh umpamanya kekuasaan dilihat dari bagaimana fenomenologi kekuasaan menurut gitu kan. Jadi menurut perspektif subjek subjek bisa. Jadi tinggal itu penelitian yang dilakukan oleh si siapa? Si Zainuddin Maliki dalam bukunya tadi apa? Agama Priayi. Jadi meneliti bagaimana kekuasaan dalam kesadarannya para birokrat yang ada di Jawa Timur. Itu disertasi dia tentang itu. Jadi pendekatannya fenomenologi dia tentang kekuasaan, dari makna kekuasaan menurut subjek. Nah, subjeknya siapa? Kebetulan para politisi, para birokrat yang ada di Jawa Timur. Itu menarik itu bukunya. Agama Priayi. Nah, bukunya itu nanti bisa Anda baca itu. Bagus itu. Contoh pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat tadi bagaimana pemanaan individu terhadap kekuasaan. Oke, terima kasih. Jadi ini saya kira fenomenologi teman-teman yang sudah belajar sosiologi sudah cukup familiar. Meskipun ada beberapa varian, tapi Pak asumsi dasarnya tadi saya katakan sebagai ini apa ya? Itu ya. Oke, mungkin ada yang ingin berkomentar atau pengalaman atau yang pernah sebelumnya menggunakan fenomenologi ini ya. Apa sudah pernah menggunakan ini? Ini ada Muda Yosi, ada si Otsmi, ya, dulu pakai apa itu? Kezar juga pakai apa dulu? Pakai fenomenologi nggak dulu? Teman-teman ada yang sebelumnya pakai menggunakan pendekatan fenomenologi? Ada buku baru miliknya si itu dosen saya Muhammad Supraja, dosen UGM itu bagus juga itu, Alfred Scott punya. Teman-teman sudah ya, sudah ngecek KRS-an ya, sudah bisa ya? Halo, teman-teman? Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah, sip berarti ini. Ini kebetulan kita langsung ini tadi pagi rapat untuk apa akreditasi Lamspak ya, karena akreditasinya tidak dengan BPT karena kita baru, jadi ini rencana jadi nanti 6 bulan ke depan kita mengajukan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman nanti akreditasi sudah ini akreditasi sementara karena kan dari ban BT jadi kan sekarang kan ada transisi dari ban BT ke Lampak lembaga ini ya akreditasi mandiri untuk rumpun ilmu sosial, administrasi negara, politik. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Oke, saya mau tanya teman-teman untuk penelitian untuk metode penelitian kualitatif, apakah teman-teman diberi untuk sudah diminta Bu Refti untuk apa, membuat merancang penelitian yang mungkin bisa jadi didasarkan pada ini ya. Nanti mungkin rencana tesis teman-teman itu akan sangat bagus sekali kalau umpamanya didevelop dari situ. Kalau memang nanti tertarik menggunakan penelitian kualitatif, monggo nanti itu akan sangat membantu teman-teman. Jadi teman-teman ada yang ini, yang sosiologi khususnya, yang kemarin, ada yang menggunakan pendekatan fenomenologi? Halo? Ada yang sudah menggunakan pendekatan fenomenologi? Ya, itu paling, coba nanti itu paling enak ya teman-teman itu. Sebenarnya kelihatan mudah, tapi juga nggak mudah juga. Gitu. Tapi sebenarnya menarik. Jadi bagaimana apa ya, eh, menarasikan pengetahuan yang dimiliki oleh subjek. Gitu. Nah, ini pendekatan yang familiar gitu. Kalau saya ketika S3 dulu sebenarnya hampir sama dengan fenomenologi tapi sebenarnya istilah yang berbeda, riset strategi gitu. Ada induktif, deduktif, abduktif, terus kemudian ada apa ya? eh, Retroduktif. Kebetulan saya menggunakan retroduktif ya. Sebenarnya struktural ya pendekatan itu ya. Nah, teman saya menggunakan pendekatan abduktif. Abduktif itu abdak, itu menculik, artinya jadi mencoba untuk membangun pengetahuan didasarkan pada perspektif subjek. Ya, abdak. Jadi abdak itu menculik pengetahuan yang dimiliki oleh si subjek. Maka pendekatannya fenomenologi, riset strateginya abduktif. Itu contohnya. Jadi fenomenologi itu kalau betul-betul betul-betul kita memahami dan kita gunakan itu dalam itu sangat bagus sekali itu. Ya, bagi teman-teman ya mungkin subjeknya memang mungkin tidak terlalu banyak tapi syukur-syukur banyak atau lebih bagus lagi tapi tetap sesuai dengan kriteria apa istilahnya apa ya, prosedur penelitian kualitatif ya tentu data dikumpulkan istilahnya ya kalau sudah ada patternnya dan pada waktu tertentu sudah mengalami saturation atau kejenuhan ya berarti penelitian ini sudah mungkin untuk kemudian di collecting datanya disudahi dan kemudian melakukan sistematisasi. Tapi bukan datanya yang jenuh ya, data saturation of data gitu ya, bukan saturation of the researcher. Nah, beda lagi itu. Yang jenuh penelitinya, beda lagi itu kan itu. Itu kan ada itu guyonanya gitu. Wah Pak, ini datanya jenuh. Yang serius itu yang jenuh datanya atau penelitinya. Kalau datanya itu artinya apa? Datanya itu hampir sama, semua polanya sama, sudah pada tertentu berarti udah cukup itu kan itu. Kalau yang jenuh penelitinya itu beda lagi itu. Kalau itu capek itu harus rehat dulu itu. Berarti kan seperti itu ya. Ya itu. Silakan teman-teman nanti kalau ada buku-buku tentang itu nanti bisa kita share lah pada teman-teman atau teman-teman juga bisa cari. Saran saya fenomenologi ya. Buku fenomenologinya si si Alfred Alfred Scott tulisannya si ya, Muhammad Supraja yang tadi saya sharekan ya gitu. Oke seperti itu. Oke, ini komen teman-teman. Ini besok libur ya tanggal 1 teman-teman. Ya, ini libur ya. Guru libur, dosen libur. Dosen itu ya akademik labor ya. Kalau saya kan di kajian pendidikan tinggi ada namanya academic labor. Jadi ya guru. Cuma di Indonesia saja orang mungkin dosen, guru tidak ingin dikatakan guru ya. Padahal ya